Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibba'il kiram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita akhirnya fillah Al-Ustaz Buya Nurul Sobari beserta istri, Bapak Luwali, Bapak Zawhari beserta keluarganya, juga orang tua kita Bapak Ustadz Fatullah, dan yang Ustadz banggakan para santri dan santriyah Majlis Taklim Bengal Al-Madani Kalimulia. Alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam kali ini, walaupun diiringi dengan rintik-rintik hujan, Allah tetap memilih kita ya dari sekian banyak orang di luar sana untuk bisa menggerakkan hati, jiwa kita, jasad kita duduk bersama di tempat yang mulia ini. Itu artinya ini salah satu tanda Allah cinta sayang sama kita. Karena dalam satu maqalah mengingatkan kita ya, ciri Allah sayang sama seseorang, yufaqihu fiddin, akan Allah tuntun, akan Allah gerakan itu orang untuk memperdalam ilmu agama. Baik anak-anak yang Ustaz cintai, mengawali kalam pada kesempatan kali ini, mari kita bacakan satu Fatihah bil khusus untuk mu'alif hadzal kitab, pengarang kitab Riyadhus Shalihin Asy-Syaikh Imam An-Nawawi. Semoga Allah tempatkan beliau pada sebaik-baiknya tempat, dan semoga kita yang bermuzakarah ya, mengkaji apa yang beliau susun, Allah mudahkan hati kita untuk mampu memahami dan mengamalkan segala apa yang beliau kutip. Ala hazin ya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala ahli baitihi wa ala hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya al amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati khususan al mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam An-Nawawi bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik jamaah yang rahmati Allah, hari ini kita mencoba bermuzakarah dari kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bab yang menerangkan akan perihal tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti biasa, Asy-Syaikh Imam An-Nawawi ketika ingin membahas hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau selalu mengutip, memberikan muqaddimah hadis-hadisnya dengan beberapa ayat dari Al-Quran. Hari ini insyaallah 20 atau 30 menit ke depan kita akan mencoba mentadaburi salah satu surah dari muqaddimah bab fi ta'awuni 'alal birri wat taqwa ini.
Di sini dituliskan salah satu surah yang beliau kutip adalah surah Al-Asr. Nanti setelah 20 menit dari pemaparan Ustadz, silakan boleh bertanya jawab terkait tentang kajian singkat kita kali ini atau terkait dengan hal lain. Di sini beliau mengutip surah Al-Asr ayat pertama dan ayat yang ketiga. Kalau kita lihat ya, Allah menurunkan Al-Quran itu ya sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Dari 114 surah ada satu surat yang udah familiar, udah sering kita kenal, udah sering kita ucap-ucap ya, bahkan setiap dari kita udah hafal ini surah. Surah apakah itu? Surah Al-Asr ya, sering kita baca. Pertanyaannya, apakah asbabun nuzul dari surah ini? Sebab musabab turunnya surah ini, di mana orang-orang Arab di zaman dulu itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka suka kongkok-kongkok, suka kumpul-kumpul antara satu dengan yang lainnya ya, setelah habis sholat asar mau mendekati waktu maghrib. Bicarain apa mereka? Mereka berbicara tentang kegiatan aktivitas kesehariannya. Namun sayang, di sela-sela pembicaraannya itu terkadang terucap, terbesit apa? Kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang buruk, sehingga banyak orang-orang Arab saat itu menganggap waktu asar adalah waktu yang jelek, waktu yang kagak baik. Pernyataan atau anggapan orang-orang Arab saat itu kemudian dibantah sama Allah. Dengan apa? Dengan Allah turunkan surah Al-Asr ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Bisa kita baca kayak begitu atau wal 'asr. Kata Allah, demi waktu, demi masa. Kita lihat di sini di ayat pertama Allah menggunakan huruf waw, wal 'asr. Waw di sini dalam ilmu nahwu disebut waw qasam, waw sumpah. Itu artinya ketika Allah bersumpah atas nama benda atau makhluk atau ciptaannya atau objek waktu ini, itu artinya ada sesuatu yang luar biasa dalam kandungan ayat atau surah tersebut. Ada sesuatu yang istimewa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Mufasir yang lain berpendapat demi waktu asar. Pertanyaannya, apakah waktu itu? Waktu itu apa sih? Kita bisa ibaratin waktu yang dalam kehidupan kita ini laksana sebuah tempat, sebuah wadah di mana di dalamnya kita berkarya, kita beraktivitas, kita melakukan amalia, kita melakukan ibadah. Ibadah itu jenisnya macam-macam. Ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Contoh yang kecil, ibadah harian. Tadi pagi siapa yang bangun subuh? Angkat tangan. Nah, tadi pagi yang bangunnya pukul 4 pagi, tadi pagi ya, itu ini sekarang udah masuk waktu hari Sabtu ya. Kemarin pagi berarti ya. Nah, itu Allah bersumpah atas nama waktu subuh. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama? Wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Itu artinya ada sesuatu yang luar biasa di waktu subuh. Dalam ayat yang berbeda Allah lukiskan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan
di waktu sholat subuh itu dilihat, diamati, diawasi oleh seluruh para malaikat. Itu orang yang melakukan sholat subuh. Bahkan sholat sunnah sebelum subuhnya aja itu pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Kata baginda Rasul dituliskan dalam kitab ini dalam bab yang berbeda, raq'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fih. 2 rakaat salat sunat fajar atau qabliyah subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kita lihat di dunia ini ada apa nih? Ada rumah, ada sekolah yang megah, ada mobil, ada pesawat dan sebagainya. Itu nggak seberapa nilainya kalau kita melakukan sholat qobliyah subuh. Siapa yang bisa baca niat qobliyah subuh? Usolli sunnah qobliyah subuh raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu disebut lafaz niat atau talafut niat. Niatnya diucapkan dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram yang pertama. Allah. Sebelum kata-kata bar munculkan niat. Aku niat salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah, bar. Lalu ketika mulai masuk matahari mulai terbit, ini amaliyah kita dalam keseharian ya. Allah bersumpah atas nama waktu apa nih? Waktu duha. Wadduha, dan demi waktu duha. Artinya ada sesuatu yang luar biasa di waktu duha. Siapa yang tadi pagi salat sunnah duha? Angkat tangan. Dari yang putri, ada yang salat sunnah duha pagi hari ini sayangku? Ada yang salat sunnah duha? Hari ini yang ada salat sunnah duha? Subhanallah. Salat sunnah duha? Coba berdiri nak. Bagaimana niat? Duduk. Salat sunnah duha bagaimana niatnya? Bagaimana? Usolli sunnat tadduha. Aku niat karena subhanallah. Ini hadiah buat yang salat sunnah duha. Maju sayang. Ya. Ingat waktunya 20 menit lagi. Oke. Saya Ustaz bercepat ya. 2 rakaat salat sunnah duha kita itu ulama ngingetin kita. Itu sebagai bentuk sedekah kita. Di dalam tubuh kita ini terdapat 360 sendi ya. Dan itu wajib disedekahkan. Jika kita nggak punya uang untuk bersedekah, bisa tergantikan dengan 2 rakaat salat sunnah duha kita. 4 rakaat salat sunnah duha kita itu jaminan Allah. Allah berikan rezeki kita sampai di sore hari. Kalau kita sholat duhanya 6 rakaat, kita tercatat sebagai hamba yang taat. Kalau kita punya usaha, Allah majukan usaha kita. Kalau kita sholat sunnahnya 8 rakaat, Allah catat ya masa tua kita bahagia. Atau dalam pendapat ulama yang berbeda, kalau kita punya usaha, akan Allah giring hati orang-orang untuk suka dengan usaha kita. Kalau kita sholatnya 8 rakaat, 10 rakaat ya, akan Allah giring ya orang-orang konsumen agar tetap suka dengan usaha kita. Kalau kita sholatnya 12 rakaat ya, Allah bangunkan kita rumah di dalam surganya Allah. Itu waktu duha. Masuk beberapa jam kemudian waktu zuhur. Ketika datang waktu zuhur, Allah bersumpah atas nama waktu siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila telah terang menderang. Ketika datang masuk waktu asar, Allah bersumpah atas nama waktu asar. Wal asr, demi waktu asar. Ketika datang masuk waktu maghrib tadi, Allah bersumpah juga. Fala uqsimu bisyafaq. Ketika datang waktu isya, itu senja yang merah-merah di langit itu udah mulai hilang. Datang waktu malam atau waktu isya, Allah bersumpah atas nama waktu malam. Wal-laili idza yaghsha, dan demi waktu malam apabila telah gelap gulita.
Itu artinya apa? Ini amalia kita luar biasa, ya. Allah bersumpah, ya, menggunakan waw qasam. Itu artinya dalam setiap amalia keseharian kita ini, kalau kita lakukan akan bernilai pahala yang luar biasa. Lalu di ayat yang kedua Allah ingatkan kita, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Di sini Allah menggunakan kata-kata al-insan, tidak menggunakan kata-kata kullu insanin. Itu artinya apa? Al-insan di sini artinya setiap orang yang berakal dan orang yang sudah balik atau orang yang mukallaf. Dalam bahasa yang berbeda, setiap orang yang berakal, setiap orang yang akil balik, setiap orang yang mukallaf dalam kondisi yang merugi. Kecuali dalam ayat yang ketiga Allah menggunakan harful istisna, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali ada 4 yang kagak merugi kata Allah. Siapa orang yang gak merugi kata Allah dalam surah Al-Asr ini? Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang percaya akan keberadaan Allah. Yang kedua, orang yang percaya akan malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, orang yang percaya akan rasul-rasul Allah. Yang keempat, orang yang percaya akan kitab-kitab Allah. Yang kelima, orang yang percaya dan yakin akan adanya hari kiamat. Yang keenam, orang yang beriman adalah orang yang percaya sama qada dan qadarnya Allah. Kalau kita udah percaya sama qada dan qadarnya Allah, kita akan bahagia. Apapun ketentuan Allah, apapun keputusan Allah, ya, kita senang bahwa itu yang terbaik menurut Allah buat kita dalam kehidupan ini. Orang yang beriman itu adalah orang yang malu kalau melakukan kemaksiatan. Orang yang beriman itu orang yang malu kalau dia datang terlambat ke sekolah. Orang yang beriman itu malu kalau telat datang ke tempat pekerjaannya. Orang yang beriman itu setiap tindak tanduknya, setiap ucapannya sesuai dengan syariat Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang pertama, golongan pertama yang tidak merugi kata Allah. Yang kedua apa kata Allah? Wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh di sini sifatnya umum, perbuatan baik yang mendatangkan kemaslahatan buat dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsanya. Kita ini datang mengaji, amal soleh. Kita menghafal pelajaran, amal soleh. Kita berbakti sama guru kita, menghormati, berbakti, taat sama orang tua kita, amal soleh. Kita ya tidak membuli sahabat kita, senyum sama sahabat kita, itu termasuk amal soleh. Ya, kita menghafal pelajaran, kita mengamalkan pelajaran, itu amal soleh. Sifatnya masih umum, tapi di golongan yang ketiga dan keempat Allah khususkan, Allah kerucutkan. Apa kata Allah? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Golongan yang ketiga kata Allah yang gak merugi adalah orang yang saling mengingatkan akan kebenaran dan mengingatkan akan kesabaran. Artinya apa? Mengingatkan akan kebenaran, akan kebaikan. Misalkan Bang Torik, ya, ada sahabatnya lagi, kadang iman itu kan yazdad wa yankus, naik dan turun. Angin itu, sekarang jadwalnya waktu pengajian malam Sabtu, ayo jangan lupa kita siap-siap. Sebelum maghrib kita udah sampai di tempat pengajian kita. Ini saling mengingatkan dalam kebaikan.
Kalau ada sahabat kita sakit, pilek, demam, atau bahkan dirawat, kita datangi, kita sampaikan, tetap semangat, tetap sabar, semoga lekas sembuh. Ini saling menguatkan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ada sahabat kita lagi bete, lagi malas, kita sampaikan, tetap semangat dan sabar. Ya, karena kata pepatah mengatakan, man sobaro zafiro. Barang siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, bahkan ada sang Hujatul Islam, seorang ulama besar, beliau bernama Asy-Syaikh Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengutip dalam salah satu makalahnya, jika Allah nggak nurunin Al-Quran, Allah nggak nurunin surah kecuali hanya satu surah Al-Asr saja, ini udah cukup buat kita, buat umat manusia meraih surganya Allah, meraih bahagia dunia dan akhirat. Itu artinya keagungan surah Al-Asr ini luar biasa. Karena apa? Setiap ayat dari 3 ayat dalam surah Al-Asr ini mengandung kunci-kunci atau mengandung kata kunci di dalam ayat-ayat yang lainnya. Semua surat itu terangkum, kata kuncinya ada di dalam surah Al-Asr. Sampai-sampai sang Hujatul Islam, jika Allah nggak menurunkan surat-surat yang lain, hanya satu Al-Asr, itu udah cukup sebagai bekal kita meraih bahagia dunia dan akhirat. Bahkan dalam riwayat hadis yang berbeda, itu para sahabat punya kebiasaan, kalau lagi bertemu nih kayak begini, kemudian ketika mau pulang ke rumahnya, salah satu mereka saling membacakan surah Al-Asr ini. Ya, sebelum pamit pulang atau sebelum ini, mereka saling membaca. Salah satunya membacakan surat Al-Asr. Bahkan kebiasaan baik ini ditularkan, ya, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, kemudian kepada ulama, kemudian kepada orang tua kita. Kita nih kalau yang masih SD, kalau mau pulang sekolah, apa bacanya? Surah Al-Asr. Doa mau pulang, baca surah Al-Asr, baru baca doa mau pulang. Ini artinya apa? Salah satu ya kebiasaan baik, mengikuti ya kebiasaan para sahabat. Semoga kita mampu ya mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah Al-Asr ini, ya. Kenapa? Karena kandungannya luar biasa jika kita mampu mengamalkannya dalam keseharian kita. Baik anak-anak yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Sekarang takutnya waktunya agak mepet, Ustadz akan tanyakan Ustadz tanyakan dulu nih, beberapa dari mukadimah yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Sekarang dari yang putra dulu, ya, dari yang putra dulu. Nah, ingat surah Al-Asr, ya, ini surah yang luar biasa, diturunkan di kota Mekah, hanya terdiri dari 3 ayat, terdiri dari 14 kata, dan terdiri kurang lebih 68 huruf, ya. Tapi ini bisa mewakili surah-surah yang lainnya. Baik. Tadi ada istilah amaliyah harian kita, ya. Ya. Pertanyaannya, ya. Dari amaliyah harian tadi yang putra tadi, ada amaliyah harian kita yang kalau kita lakukan ini, ya, kita lakukan 2 waktu ini, ya, Allah jamin kita masuk ke dalam surganya Allah. Sholat apakah tersebut? Ada 2 waktu sholat, ya, yang kalau kita istiqomahkan, kita lakukan betul-betul, Rasul menjamin kita masuk surga. Dalam satu hadis, ya, man shalla sholatal bardain dakhalal jannah. Pertanyaannya, sebutkan 2 sholat, ya, sebutkan 2 sholat atau amaliyah yaumiyah kita, amalan harian kita, ibadah harian kita, yang kalau kita lakukan ini secara istiqomah, dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Sholat apakah itu? Iya sayang? Sholat apa sayang?
Qabliyah subuh. Terus ini sholat wajib. Ustaz kasih clue ya. Dua sholat wajib yang tadi bisa kasih clue dalam hadis tadi. Ya, silakan. Ya. Sholat apa kayak itu? Qabliyah subuh sama sholat duha. Dua sholat wajib. Ya, amaliyah sholat wajib kita yang kalau kita lakukan itu dakhalal jannah. Sholat apa? Subhanallah. Wajib Bang Tarik, ya. Ya. Bang Tarik dites dulu ya di sini ya. Ini pegang dulu, ya. Coba Bang Tarik. Ingat-ingat tadi jaminan Rasul kalau kita betul-betul menjaga dua sholat ini, man sholatal berdain dakhalal jannah. Barang siapa orang yang sholat dua sholat ini, bardain itu sholat di waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kenapa sholat asar itu dikatakan sholat di waktu dingin? Karena menjelang waktu masuk maghrib. Kadang matahari udah mulai kagak panas lagi, jadi mulai dingin. Gitu para mufasir mengartikannya. Bagaimana niat salat asar? Usalli fardu asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati 'ala al-lail. Oke, kalau subuhnya bagaimana? Usalli fardu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati 'ala al-lail. Bagus. Satu terakhir. Mohon maaf ya. Ini kan waktu subuh ya. Kadang taruhlah mulai dari 4:30 lewat 10 menit, berakhir jam 6 tepat. Jika Bang Torik sholatnya 6:30, bagaimana niat sholatnya? Misalkan kita nih bangunnya kesiangan, ya. Kemudian niat sholatnya nggak kayak tadi, harus ada tambahan kata. Bagaimana niatnya? Ketika kita sholat subuhnya jam 6:30 atau jam 6:15, ada kata-kata kodoan. Coba bagaimana? Fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Gitu nah ya. Ini banyak Ustadz amati di antara kita yang kadang mungkin kecapean, bangunnya jam 6, kemudian mulai sholat subuhnya 6:30. Ini niatnya nggak boleh kayak tadi. Ya, niatnya harus ada kata-kata aku niat sholat subuh 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Kalau nggak ada kata-kata kodonya, secara hukum salah. Kenapa? Karena apa? Sholat itu udah ditentuin waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya udah ditentukan. Kalau udah lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka kategori qadha, bayar sholat yang ditinggalkan dari waktu yang telah ditentukan. Oke, terima kasih Bang Tarik. Ya, baik. Sekarang buat yang putrinya, ya. Ini mohon maaf ya, sedikit amaliyah kita, ya. Ini agak, semoga masih ingat seperti yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Abi Mahmud, ya. Ada satu hadis, ya. Barang siapa orang yang melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia menambah dengan sholat rawatibnya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Pertanyaannya, sebutkan amaliyah sunnah, amaliyah harian kita yang terkategori sunnah rawatib. Ya, silakan. Sunnah rawatib yang muakkad. Karena rawatib itu ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Atau Ustadz sebutkan secara cepat, nanti kamu sebutkan ulang. Ingat-ingat ya. Sholat sunnah rawatib yang muakkad itu amati 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sholat sunnah rawatib yang muakkad. Siapa yang bisa mengulang kembali? Atau Ustaz sebutkan ulang? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini terkategori sunnah rawatib. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang putri?
Ini jaminan surga bagi orang yang melakukan salat 5 waktu ditambah dengan salat rawatib yang tadi. Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, Subhanallah, bagus. 4 rakaat sebelum zuhur, Iya. 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah maghrib, Iya. kemudian 2 rakaat setelah isya, Iya, satu lagi 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah kalau siang subuh, setelah zuhur ya. Oke, bagus. Siapa Uti namanya? cetak, Ceta. Oke, takodami atau ta'ali ya, ini sayang. Ya. Oke, jazakillah. Oke. Bagus sekali ya. Ingat-ingat ya, ini amalia keseharian kita ya. Kalau kita lakukan, jaminannya surga. Kita mampu melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, ditambah untuk disempurnakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jaminan janji Rasul dalam hadisnya dakhalal jannah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil kesimpulan ya. Ingat, ini terkait tentang waktu ya. Kata Mutiara ngingetin kita, al-waktu kasayf in lam taqta'uhu qata'an. Waktu itu laksana sebuah pedang. Jika kita tidak mampu menggunakannya, tidak mampu memanfaatkannya, maka kita yang akan ya terpotong atau terlibas dengan waktu itu. Mumpung masih muda, mumpung masih Allah berikan kesempatan, kekuatan, kemampuan kepada kita, mari ayo kita isi waktu-waktu kita ya dengan amaliyah yang mendatangkan ridhonya Allah. Terlebih ini udah mulai masuk waktu liburan ya. Jangan sampai waktu liburan kosong begitu saja tanpa ada kegiatan yang bermakna. Ketika datang waktu sholat sunnah 2, lakukan sholat sunnah 2. Ketika punya banyak waktu luang, ya lakukan qobliyah zuhur, lakukan ba'diyah zuhur, lakukan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Baik, Ustaz rasa cukup. Yang baik datangnya dari Allah, yang nggak baik semata-mata datangnya dari Ustaz pribadi, ya. Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.